akan membahas tema utama kita, yaitu bagaimana cara menjalani isolasi mandiri yang baik di rumah kita masing-masing. Ini keputusan dia kemudian untuk isolasi mandiri, apakah karena dia sendiri yang memutuskan, atau tadi hasil laporan dan hasil pemeriksaan yang memutuskan dia harus isolasi di mana gitu? Begitu dia positif, kalau dia mau memutuskan, aduh saya sebenarnya sih tenang-tenang aja sih, nggak terlalu sakit, masih makan bisa, masih minum bisa, masih oke gitu, ya udah boleh. Tapi betul dia sebaiknya lapor dulu, lapor ke gugus tugas misalnya. Kemudian nanti biasanya puskesmas juga lihat kok, nanti dia pantau juga keadaannya. Kalau mamanya oke ya sudah. Nah itu tadi kita bilang kenapa isolasi mandiri bukan hanya isolasi, tetapi juga dia memantau dirinya sendiri. Sebenarnya isolasi mandiri ya yang pasti adalah punya ruangannya ya. Jadi punya ruangan yang sendiri, harusnya satu orang satu tempat, ya sudah itu. Kemudian dia tidak keluar-keluar dan tidak bertemu orang. Ya sebaiknya seminimal mungkin dia menghindari keluar dari kamar. Makanya sebaiknya juga, harusnya sih sebaiknya ada kamar mandi di dalam. Jadi memang ya itu kamar mandi ya, kamarnya juga punya dia. Kemudian biasa ya pola hidup bersih sehat, kemudian makan makanan yang bagus, kemudian itu sih, sama mungkin olahraga ringan tadi, asupan seperti biasa ya sebenarnya, makan yang seimbang, bergizi, jadi ada protein tetap kita butuh, karbohidrat juga kita butuh, lemak juga kita butuh. Nah ini namanya makronutrien, kita juga butuh mikronutrien. Makanya biasanya kadang-kadang umpamanya pasiennya dari puskesmas dikasih vitamin, dari rumah sakit dikasih vitamin macam-macam. Itu memang kita butuh saat COVID itu kan antioksidan yang tinggi. Kopi sama teh ini kan mengganggu mengganggu absorpsi dari vitamin-vitamin ini. Jadi sebaiknya sih sementara nggak usah dulu deh kopi sama teh gitu. Saya disarankan untuk isoman di rumah nih dok, namun saya takut kalau tiba-tiba saya merasakan sesak napas. Apa yang harus saya lakukan? Silakan dokter Arka. Umpamanya kitanya tambah sesek atau tambah berat nafasnya itu kerasa, dan itu tidak dalam waktu yang nggak mungkin bisa sih memang cepat maksudnya, tapi tidak yang dalam waktu detik atau menit gitu, tapi gradual lah pasti. Jadi mungkin dari pagi sampai sore ya bisa, tetapi itu pun gejalanya kelihatan kok. Jadi kita pasti kerasa, aduh nafas kok rasanya lebih berat, nafas menarik nafasnya nggak bisa lega. Nah itu yang perlu. Isolasi ini kan memang susahnya dia tidak ada yang nemenin ya di kamar ya sebaiknya ya. Jadi memang ya dia sendiri pertama, kemudian tapi bisa kok sekarang kan boleh kok video call, bisa lah gitu. Kita bisa lihat. Makanya telemedicine kita anjurkan juga karena kita bisa melihat pasiennya secara langsung, kemudian bisa lihatlah misalnya saturasinya, dari gaya bicara kan kita juga tahu kok orang itu sesak sekali. Nah gitu. Dok, saya positif COVID-19 dan saat ini sudah isoman selama 20 hari. Setelah melakukan PCR ulang, hasilnya kok masih positif ya, dengan CT awalnya 22 menjadi 31. Apakah kondisi ini sudah dikatakan sembuh? Silakan dokter Arka. Ya. Sebenarnya dengan isolasi mandiri 20 hari sudah cukup ya. Jadi memang protokol pun dari pemerintah pun sudah mengatakan bahwa isolasi mandiri 10 hari ditambah 3 hari, udah kita bulatkan menjadi 2 minggu. Sebenarnya sudah cukup bila dia tidak ada gejala, misalnya mungkin batuk masih pasti, tapi sudah berkurang. Kemudian pokoknya yang penting gejalanya dia sudah tidak bertambah, misalnya tadinya nggak ada demam, sekarang kok menjadi demam, nah itu berarti masih sakit. Tapi kalau umpamanya dalam 2 minggu ini tidak apa-apa, maksudnya perbaikan sekali dan sudah tidak ada keluhan lainnya bertambah, ya sudah, itu sudah selesai. Nah, ini sudah ada yang baru kan dari pemerintah, karena dari CDC sudah pakai double nih sekarang. Ya, jadi kalau umpamanya double, yang di dalam adalah yang medis, kemudian yang di luar adalah kain, karena memang medis ini kan ya kita percaya bahwa sampingnya itu agak terbuka. Nah, sedangkan kain itu kan rapat banget, mepet di mulut. Jadi memang itu mengurangi yang di sampingnya itu. Sedangkan kalau pakai 95 sebaiknya tidak usah pakai double-double lagi.